tiada derita, hilang cerita dirimu. Tolong janganlah jatuhkan lagi harapanku. Ku mohon kau sedia mendengarkan segala ucapanku. Semua di rumah di setiap kala rindukanmu. Akan adakah panggilan hati kembali? Segala masalah yang ada dalam hati, mari kita pecahkan bersama. Ulanglah Sandra, kami menanti. Oh Sandra, waktu merambat menjelang senja. Sandra, Sandra, kau masih punya kita semua. Sedang di akhir mata cuma saja, entah kapan di esok lusa tabir hatimu sirna. Tataplah hati esok di depan sana. Jemari surya di rentang asa. Pulanglah Sandra, lepaskan semua. Oh Sandra, waktu merambat menjelang senja. Sandra, Sandra, kau masih punya kita semua. Bukanlah mata apakah Sandra. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat pagi.
Baik teman-teman semuanya, saya aturkan terima kasih atas atensinya. Dan saya mohon maaf karena ternyata di jam yang sama FKS juga sedang live ya. Aduh, padahal saya sudah memilih jam di atas jam 9 malam. Itu biar tidak mengganggu konsentrasi teman-teman untuk mengikuti kelas-kelas yang sedang getol-getolnya ini. Jadi di tengah pandemi ini memang satu-satunya cara kita berkomunikasi, berinteraksi itu ya hanya dengan online begini. Kita ketemu hampir nggak mungkin karena di kantor NASA pun juga dibatasi. Saya kemarin mau pulang ke Subang pun nggak jadi. Ya karena ketat sekali ya peraturannya dan kita harus menghormatinya. Kita harus saling menjaga kesehatan kita masing-masing. Jangan sampai kedatangan saya ke sana malah nulari atau saya ke sana malah ketularan. Dan momentum tepat ketika masa pandemi ini kita harus genjot tentang ilmu networknya. Ya, ilmu networknya. Karena kalau di tengah pandemi ini pemahaman kita tentang ilmu network itu sudah benar. Dan kita tuntas ya selama pandemi ini ilmu bisnis kita, ilmu network marketing kita itu betul-betul mateng. Nanti begitu pandemi sudah tidak ada, Anda semuanya itu nanti akan jadi diamondnya cepat sekali. Ya cepat sekali. Karena mau tidak mau sekarang harus online ya. Dan alhamdulillahnya NASA ini satu bisnis yang sangat fleksibel. Artinya offline bisa, online bisa, ya, offline bisa, online bisa. Dan alhamdulillahnya teman-teman di NASA ini pun juga cukup kreatif ya. Sangat kreatif. Coba misalkan teman-teman NASA ini sangat sedemikian katroknya. Leader-leader NASA ini sedemikian katroknya, mereka nggak ngerti teknologi, kemudian menggunakan medsos hanya seperti layaknya orang umum. Saya yakin NASA ya hanya kayak bisnis konvensional ya. Tapi alhamdulillahnya kita memiliki jalur sponsorisasi yang memang luar biasa. Dan alhamdulillahnya di tengah pandemi ini memang omset kita turun ya. Omset nasional kita turun. Yang seharusnya royalti tahunan saya itu saya prediksi di atas 150 juta ya. Itu royalti tahunannya aja itu prediksi saya itu 150 juta. Tapi berhubung pandemi omset nasionalnya turun. Karena tahun kemarin itu betul-betul luar biasa. Ya, prediksi saya itu naiknya 3 kali lipat. Tapi ya karena pandemi omset NASA turun, ya terpaksa bonus royalti tahunan kita pun juga turun. Tapi asiknya di bisnis NASA itu bonus turun itu nggak ngefek. Nggak ngefek. Contohnya tahun kemarin royalti tahunan saya itu 80 juta. Sekarang ini 75 juta. Turun 5 juta ya. Apakah ngefek? Tidak. Loh kok bisa-bisanya turun 5 juta kok tidak ngefek? Kalau penghasilan kita itu 10 juta, turun 5 juta, nah itu ngefek. Betul kan? Karena gaya hidup kita mungkin di atas 5 juta. Tapi begitu turunnya hanya 5 juta, sementara gaya hidup kita itu 7,5 juta atau 10 juta, nggak ngefek. Karena yang turun itu hanya sisanya, kan gitu. Keren ya. Jadi turunnya penghasilan kita tidak ngefek ke kebutuhan pokok kita. Inilah yang kita cari. Terus bicara tentang royalti tahunan itu, kalau saya sekarang dapat 75 juta, kan royalti setahun ya. Berarti 75 juta dibagi 12. Kira-kira ketemunya berapa itu? Kalau 60 juta dibagi 12, ketemunya kan 5 juta tiap bulan. Betul kan? Karena 75,
Jadinya sekitar 5 juta, 6 jutaan lah ya. 6 juta seperempat lah ya. Nah, sekitar 6,5 jutaan lah, dibulatkan aja. 6,5 juta itu sama saja saya memiliki dividen di perusahaan atau saya memiliki deposito di bank namanya Bank NASA. Kalau saya dapat 5 juta rupiah atau 6 juta rupiah, berarti sebetulnya saya memiliki semacam kayak dividen atau semacam kayak obligasi atau semacam itulah ya. Itu di PT NASA dan ternyata dalam 1 tahun mendapatkan 75 juta. Artinya untuk hidup 1 bulan itu cukup. Dan setara dengan saya memiliki dividen di NASA sebesar 1 miliar. Keren kan? Padahal saya join NASA itu dulu joinnya itu Rp20.000. Rp20.000. Kalau saya modal Rp20.000 untuk join NASA dan Anda 200.000, seharusnya Anda memiliki atau bisa berpenghasilan 10 kali lipat dari saya. Betul ya? Karena modal saya ikut NASA itu dulu pendaftaran jadi member NASA itu 20.000 ketika saya masuk NASA itu. Ya. Saya tuh hanya 20.000 di tahun 2005 itu. Maka kalau Anda sekarang join NASA 200.000, seharusnya Anda bisa memiliki penghasilan 10 kali lipat dari apa yang saya capai. Keren kan? Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, topik kita pada malam hari ini adalah NASA adalah bisnis saya. NASA ini bisnisku. Ya, NASA adalah bisnisku, makanya saya harus mandiri. Nah, kenapa ini saya bedah? Itu alasannya karena seorang upline itu berapapun besarnya omset selama hanya 1 kaki, dia dapatnya 0 rupiah. Berapapun omsetnya, omset jaringannya berapapun besarnya, kalau hanya 1 kaki, dia tidak dapat apa-apa. Dia hanya dapat 0 rupiah dari omset jaringannya. Dia hanya mendapatkan rabat grup atau rabat pengembangan dari tutup poin dia sendiri. Misalkan ya, dia dapat 21%, maka dia hanya mendapatkan 21% dikalikan tutup poinnya, yaitu 100 PV atau 100.000 BV. Ketemunya berapa? 21.000. Just 21,000. Maka dari lihat semacam itu, terus kemudian begini, jenjang karirnya. Ketika saya menggeluti bisnis NASA, saya itu manajer. Ya. Dari distributor, saya kejar manajer. Nah, sponsor saya hanya punya 1 kaki. Ketika saya manajer, otomatis sponsor saya manajer. Tapi ketika saya silver manager, kira-kira sponsor saya bisa nggak silver manager? Nggak bisa. Jadi seberapapun hebat saya, itu hanya mengantarkan upline saya, sponsor saya, itu hanya sampai manager. Kecuali beliau melebar. Kaki kedua, kaki ketiga, kaki 4 gitu ya. Maka jenjang karir beliau bisa naik. Nah, karena ketika saya join NASA dan saya fight, itu ke upline hanya pengaruh ke peringkat manajer. Kira-kira tega nggak saya merepotkan beliau? Saya tentunya nggak tega. Seliar-liar saya, sendugal-dugal saya, seganas-ganas saya, tidak tega kalau saya memperalat atau meminta terlalu banyak kepada upline saya, kepada jalur sponsorisasi saya. Saya itu nggak tega.
Maka yang saya lakukan adalah saya cukup amati, ya, amati cara presentasinya, gesturnya, cara berpakaiannya, kemudian ketika memegang botol produk, ya, beliau memegang produk itu saya tirukan betul. Ketika beliau memegang buku itu saya perhatikan betul, ya. Bentar. Jadi sepele ya, saya tuh mempelajari ketika upline saya itu pegang buku. Upline menunjukkan itu begini. Jadi seluruh muka buku ini terlihat semua. Padahal megang gini ya enak. Paling enak itu begini. Ya, pegang buku itu paling enak begini. Ternyata upline saya itu menunjukkan begini. Padahal pegang begini itu nggak enak. Enak dipandang tapi tidak enak megangnya. Dan megang botol gaya upline adalah begini. Kalau botolnya pendek begini. Kalau botolnya besar begini. Itu saya amati ketika beliau sedang presentasi mempertunjukkan, karena dulu itu ya terus terang aja dulu itu nggak ada medsos begini, nggak ada. Kalau saya mau belajar saya harus ketemu upline saya. Saya harus ketemu Pak Ardi, langsung harus ketemu. Karena nggak ada medianya untuk berinteraksi begini, nggak ada. Bahkan ketika saya membuat impian itu pun, saya kesulitan sekali, ya, kesulitan sekali. Sangat sulit sekali bagaimana impian saya itu bisa match sama upline saya, itu sulit sekali. Kenapa? Karena kalau saya kepengen lihat keseharian beliau, saya harus datangi. Saya datangi Pak Ali, saya datangi Pak Ardi. Setiap hari saya datangi hanya untuk ngamati. Pagi-pagi itu Pak Ardi itu ngapain sih? Kalau siang itu Pak Ali itu ngapain sih? Kalau sore itu ngapain sih beliau-beliau itu? Ketika mereka ngobrol sama anak istrinya itu yang diobrolkan apa sih? Kok keluarga mereka kok apa? Runtut-runtut. Anaknya manut-manut, baik-baik ya. Bahasa kerennya itu soleh-solehah gitu ya. Kalau soleh ya soleh, kalau solehah ya solehah. Saking solehahnya. Nah, saya harus ketemu langsung. Saya harus ngamati. Tapi begitu ada online semacam ini, saya cukup klik Pak Ardi, saya scroll ke bawah ya. Postingannya itu saya amati, wow. Karena di medsos itu ketahuan sekali Pak Ardi sedang piknik kemana. Ternyata Pak Ardi itu kalau cari inspirasi itu ke Hotel Bintang 5. Yang sekali masuk saja itu kamarnya itu sekitar 7 jutaan itu. Bukan yang seharga 1,5 juta seperti saya. Waktu Pak Ardi itu yang 5 juta ke atas. Itu hanya untuk cari inspirasi. Bahkan mungkin di sana hanya baca buku. Ya, kelihatannya seperti itu. Tapi ketika sarapan baru kemudian beliau-beliau itu ternyata prospecting. Nah, coba kalau tidak ada online. Saya kunti terus kan Pak Ardi. Saya kunti terus kan Pak Ali. Tapi gara-gara ada medsos, wah saya senang sekali itu. Saya cari tahu aktivitasnya Pak Ardi, saya tahu aktivitasnya Pak Ali, rumahnya seperti apa, karena pasti diupload kan. Terus keluarganya seperti apa, wah ini saya tinggal nirunya enak sekali. Nah, berkaitan sama saya harus segera untuk mandiri. Teman-teman di sini cukup mudah sekarang ya. Anda cukup klik upline core Anda dan Anda scroll ke bawah. Apa yang beliau-beliau upload? Untuk apa? Untuk dapat impiannya. Aku akan piknik di situ. Aku akan piknik hari Senin sampai Jumat misalkan. 5 tahun ke depan aku akan piknik seperti upline saya. Wow, ada acara seperti ini, besok aku harus ikut itu. Dan risetnya itu cepat sekali. Saya mempelajari 3 upline saya itu cukup 1 jam aja selesai itu.
Tapi kalau dulu saya butuh waktu berbulan-bulan. Saya butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk mensinkronkan impian saya dengan impian upline saya. Nah, terus materi tentang tentang bisnis NASA. Kalau dulu saya harus datangi upline untuk apa? Untuk beli CD-CD-nya. Karena dulu teknologinya itu kan dari pita kaset ya, kaset pita. Karena NASA dulu pun juga mengawalinya dengan pita kaset. Yang disetel pakai tape yang dijeglek gitu. Kalau kemudian muter ulang itu harus dipakai pulpen diginin, diputer itu. Dulu teknologi kita itu masih seperti itu. Kemudian bergeser ke CD. Dan CD itu rentan baret, kan gitu. Rentan baret, rentan jamur. Tapi upline itu kepengen saya pinter. Upline itu kepengennya kita pinter. Dan pada waktu itu saya langsung beli CD-nya banyak. Untuk dipinjam-pinjamkan sama stok kalau nanti takut baret atau takut kalau berjamur. Kalau berjamur nggak bisa di-setel lagi. Nah, saya investasi ke alat bantu. Nah, sekarang alat bantunya apa? Oleh Diamond Network itu sudah dibuatkan paket informasi, paket info buku kan. Betul kan? Buku, karena pakai buku itu jauh lebih efektif daripada CD. Karena kalau CD harus ada playernya. Harus ada playernya, harus ada TV-nya. Nggak ada satu, nggak bisa kan gitu. Harus ada player, ada TV-nya, kalau perlu ada speakernya. Dan biasanya orang ketika dipinjami CD, itu masih kalah sama acara sinetron. Karena pada waktu itu sinetron Tomingse itu masih ada. Ya, terus telenovela itu banyak sekali dulu itu. Terus juga drama Korea itu luar biasa. Maka kalau kita meminjamkan CD itu apakah efektif? Sebetulnya efektif. Cuman di tempat orangnya nggak diputer. Ya, nggak diputer. Ya, kalau ada yang muter itu terpaksa, biasanya kalau modus saya dulu adalah, Pak, ini saya ada informasi bagus sekali. Atau saya agak licik sedikit, Pak, saya ada film dewasa. Tolong Pak. Karena kalau namanya film dewasa itu pasti ditonton. Begitu disetel, paket informasi bisnis, Pak Ali yang presentasi. Tapi kalau saya tidak ngomong ini film dewasa itu nggak ditonton beneran. Nah, sekarang sudah ada paket info. Karena kalau CD dulu itu nggak ada gambar yang menarik itu sulit sekali kelihatan. Tapi sekarang sudah dalam bentuk buku kan. Dan teman-teman yang sudah pegang paket informasi bisnis atau paket info dalam bentuk buku itu kenapa kok dibuat ada warna hitam, ada warna biru, ya. Setiap halaman kan beda-beda tuh. Warna hitam, warna biru, warna merah, warna pink. Itu kenapa coba? Kenapa? Ada yang tahu? Karena kalau paket info dulu itu bentuknya sudah keping CD, sama kalau buku itu stensilan atau fotokopian. Jadi gambarnya ya hitam putih itu. Nah, sekarang kalau paket info NASA sekarang bentuknya buku. Dan masing-masing halaman itu warnanya berbeda. Kira-kira kenapa? Ada tulisannya besar-besar, ada tulisannya kecil-kecil, ada tulisannya rapi, ada yang gambarnya tulisannya gayanya miring. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Karena manusia itu ada 4 tipe, ya. Manusia itu ada 4 tipe. Tipenya apa? Tipe penglihatan, tipe pendengaran, ya kan? Atau plekmatis, sanguinis, korelik, melankolik. Kalau yang suka warna hitam dan biru, jelas ini korelik. Kan gitu. Warnanya biru, hitam. Wah, korelik. Tapi kalau warnanya pink, warna merah, wah ini jelas sanguinis ini. Tapi kalau warnanya hitam putih, kalem, nah ini dia. Ini melankolik.
Tapi kalau miring-miring gitu ya, miring-miring tulisannya besar kecil besar kecil. Wah, ini jelas ini. Ini pragmatis. Jadi sekarang enak sekali kalau Anda sudah pegang buku paket info plus Anda punya buku namanya Personality Plus. Ya. Buku Personality Plus itu gaduannya itu. Pasangannya yaitu. Nanti Anda tinggal tanya orangnya. Halo Pak, bukunya paket info kemarin sudah yang saya pinjamkan kepada Bapak apakah sudah dibuka Pak? Oh sudah. Yang dibuka yang mana Pak? Begitu buka kok warnanya merah, jelas orang ini sanguinis. Nah kalau dia sanguinis, bagaimana caranya agar saya bisa ngobrol dengan dia? Orang sanguinis itu fokusnya ke mata. Indera paling dominan itu adalah penglihatannya. Maka saya pakai bahasa dia. Silahkan lihat ini Pak. Nah lihat Pak. Karena dia tipenya penglihatan. Lihat Pak. Lihat Pak. Ketika ngundang dia ke pertemuan pun gampang sekali. Karena tipe sanguinis itu orangnya heboh, temennya banyak, kepengen unggul. Ngundang orang seperti dia gampang sekali. Mas, Anda itu dikangeni loh. Sopo? Ada orang yang sangat kepengen ketemu Anda loh. Siapa? Upline saya. Dia itu benar-benar wah penggemar berat Anda. Karena tipe sanguinis itu kepengennya tampil, kepengennya rock and roll banget. Kepengennya itu disanjung. Kepengen dirindukan kehadirannya. Jadi kalau orangnya udah lihat warna merah, warna pink, warna kuning, wah ini dia, ini pasti sanguinis. Nanti ngundang ke home sharingnya gampang. Mas nanti di sana teman-teman butuh seseorang yang bisa memotivasi, bisa cerita. Karena orang sanguinis itu ngomongnya banyak. Begitu kita undang orang ini akan jalan sendiri. Nggak usah Anda undang pun dia datang terus kok dia. Nggak usah diundang dia datang terus. Kenapa? Karena dia menemukan dunia baru yang lebih hingar-bingar. Itu kalau tipenya sanguinis. Tapi kalau yang dibuka adalah warna hitam. Halaman warna hitam atau warna biru. Jelas orang ini korelik. Korelik itu pemimpin. Seorang pemimpin itu tidak bisa diundang, nggak bisa. Diundang datang itu nggak mau dia. Dijelaskan dia nggak butuh. Ya. Tapi bagaimana caranya menggerakkan tipe si korelik ini? Korelik itu adalah seorang pemimpin. Maka ketika saya mau ngambil paket info, saya tanya, Pak, permisi Pak. Dari paket info yang saya pinjamkan ke Bapak, saya itu kepengen ngerti. Betul-betul kepengen ngerti. Menurut pendapat Bapak, bisnis itu bagusnya di mana, jeleknya di mana? Mohon bimbingannya. Karena dia tipenya pemimpin, tipenya dia itu orang yang seolah-olah semua ide harus dari dia. Ya, semua ide harus dari dia. Maka begitu, Pak tolong Pak, saya dikasih tahu sesuai dengan kapasitas Bapak, sesuai dengan kebijakan Bapak, kira-kira bisnis ini jalan nggak di sini? Nah, dia nanti akan cerita. Ketika dia cerita, dengerin aja, angguk aja. Angguk. Nggak usah dibantah, ngangguk aja. Wah, setuju saya Pak. Iya, setuju. Meskipun dalam batin yang dongkol. Karena biasanya korelik itu sok taunya luar biasa. Iya Pak, wah keren sekali. Oh ya Pak, besok kami akan mengadakan home sharing. Ya, akan mengadakan home sharing. Kami butuh orang yang bisa memandu kami untuk supaya acara itu jadi berbobot Pak. Nah karena kami itu nggak ngerti caranya, mohon Bapak kersa rawuh
orang ini akan datang dengan senang hati. Nah, sesampai dinya home sharing, ingat, yang namanya korelik itu beraninya satu lawan satu. Begitu dia satu, kita berempat, dia takluk. Karena tipe korelik itu jago kandang. Kalau di lingkup sendiri, wah menangan. Tapi begitu keluar, dari singa menjadi kucing garong. Meong gitu. Sangar sekali badannya, sangar sekali bentuknya, tapi begitu ngomong, meong. Nah, orang korelik kalahnya juga pakai dasi. Maka kenapa kok saya penting sekali Anda harus pakai dasi. Karena orang korelik itu kalahnya sama dasi. Orang sanguinis kalahnya juga sama dasi itu. Simple ya. Mereka adalah orang yang aku mau pakai ini, aku mau begini kalau aku sudah membuktikan, kalau aku sudah begini-begini. Nah, tipe korelik itu juga kata-katanya khas sekali. Kata-katanya khas sekali. Kata-katanya itu begini. Sebab begini mas, masyarakat di sini, wah seolah-olah dia adalah wakilnya. Wakil masyarakat itu jelas korelik. Karena masyarakat di sini, itu begini. Padahal masyarakatnya ya dia sendiri. Masyarakat sini orangnya angel-angel mas. Wong iki ngeyelan. Ya oke kuwi sing ngeyel. Nah tapi kalau Anda buka, Anda tanya, Pak, halaman berapa yang Bapak sudah baca yang mana? Nah dia akan memilih, dia akan buka. Begitu yang tulisannya kok rapi, ada angkanya, titik komanya jelas. Ini orang ini melankolik. Melankolik itu apa? Rapi. Rapi, teliti, telaten, enak dipandang dan bersih. Orang seperti ini mengundangnya juga gampang. Gampang sekali. Mas, menurut Mas dari paket info yang saya pinjamkan kemarin ya, itu kira-kira perlu dibenahi yang mananya. Karena orangnya itu ngulik. Orang ngulik senengannya nyacat. Nah, orang hobinya nyacat, malah kita tanya, ini kurangnya di mana? Kurang apanya yang ini? Oh ini mas warnanya saya nggak suka, yang ini kurang. Nah, kemudian endingnya adalah di statement bonus. Keunggulan paket info sekarang adalah ada statement bonusnya. Karena statement bonus itu nggak ngurus ya. Nggak ngurus mau korelik, mau sanguinis, mau plekmatis, mau melankolik, semuanya suka uang. Semuanya suka uang. Kalau korelik seneng ini rabat kepemimpinannya. Kalau korelik seneng rabat kepemimpinannya, kalau sanguinis rabat pengembangannya. Dan itu gede semua kan. Rabat kualifikasinya. Tapi kalau orang melankolik, dia terpesona oleh apa? Pajaknya. Wah, berarti ini beneran bisnis. Kenapa? Ada pajaknya. Wah, ini bisnis spektakuler nih. Ada pajaknya. Tapi kalau orangnya plekmatis, ini yang paling sulit. Orang plekmatis itu disanjung, nggak suka. Kalau dilecehkan malah, aku memang begitu. Dan mereka punya kata-kata unik. Ya apa mas, aku ki remukan rengginang kok mas. Jadi merendahnya itu merendah ramu tuh gitu, jengkelin. Aku emang remukan rengginang. Sebetulnya pinter, tapi ketika keluar omongannya itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang mencela-mencela gitu. Terdengarnya mencela-mencela. Tapi kalau ketemu dengan korelik, asal kita ngerti caranya narik, itu gampang. Gampang sekali. Gampangnya apa? Karena orang pragmatis itu pelin-pelan, ya. Bingung ke.
Ciri-cirinya gampang. Kalau diajak ke warung atau ke rumah makan, kita tanya, gimana mas, mau minum es teh, atau teh panas? Dia pasti milih yang tengah, teh hangat. Mas, mau pesan apa? Adanya apa? Orangnya paling ngerepotin itu. Mau pesan, sekali pesan mas, adanya menunya apa saja? Ini. Yang lain apa? Malah suruh bacain terus. Kongkonan aja. Nah, caranya melidih adalah, mas, kami milih ini, kamu apa? Dia nanti akan, iya deh. Maka caranya mengundang dia itu gampang sekali. Mas, kami mau mengadakan home sharing. Ya, kami mau mengadakan home sharing. Acaranya besok dan kita sudah sepakat jamnya jam 7. Orang itu ngikut sendiri itu. Tapi kalau diundang dia nggak akan datang. Apalagi di SMS itu nggak akan dibuka itu. Di WhatsApp itu nggak akan dibuka. Sampai 30 hari aja nggak akan dibuka itu. Kenapa? Karena dia sudah, kalau sudah terlanjur akrab tuh gampang ke. Aku telat pisan kan rapopo. Toh sing wis mangkat wis akeh ya. Aku nggak berangkat kan nggak apa-apa. Toh yang berangkat sudah banyak. Aku tuh apa mas? Hanya remuan rengginang. Jengkelin kan? Tapi caranya orang seperti adalah ditinggal. Mas, besok kayak tadi pesan makan tadi. Mas, kami pesan pecel lele. Kamu gimana? Dan nanti iya deh gitu. Karena dia itu kalau ditinggal itu nggak berani. Maunya yang ikut. Cuman dia tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. Anda kan pasti ketemu orang seperti itu ya. Pasti ketemu kan? Nah, alhamdulillahnya yang namanya plekmatis itu jumlahnya nggak banyak. Tidak banyak. Dari satu kampung itu paling ada hanya 3, 4, 5 orang lah. Paling banyak 5. Tapi yang paling banyak lagi itu sanguinis. Sanguinis itu asal, kamu dikangeni ini. Wah, pakarnya ini sampai kangen sama kamu. Kenapa? Kamu tuh orangnya lucu. Nah, dia tuh nggak usah diundang, dia datang sendiri. Terus yang namanya si korelik itu asal disanjung, asal diiyakan. Wah, ide Bapak cemerlang. Itu dia nanti akan datang terus itu. Wah, setahu saya kalau marketing plan ini, kalau yang menyampaikan ini kurang Pak. Lebih berwibawa kalau Bapak. Nah, orang itu langsung mempelajari marketing plan dia. Dan nanti harus ketemu dengan 4 kategori manusia ini. Nah, silahkan nanti baca buku Personality Plus ya, karya Florence Litter. Ini di Gramedia banyak. Bukunya warnanya kuning. Nah, teman-teman semuanya, kecepatan kita untuk mengetahui karakter manusia dan mencari dan mempelajari keunggulan dari paket informasi itu menentukan kita nanti mandiri maupun tidaknya. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbagai macam karakter. Dan kalau kita sudah memegang paket informasi dan kita pegang buku Personality Plus, itu artinya kita sudah mandiri. Karena karakter manusia itu ya hanya 4 ini. Kalau nggak sanguinis, ya korelik. Kalau nggak korelik, ya plekmatis. Kalau nggak ini, ya melankolik. Dari caranya berpakaian aja kelihatan. Ya, dari caranya berpakaian kelihatan. Kalau nyaman pakai sandal jepit, jelas dia plekmatis. Tapi kalau sepatunya mengkilat, ini dia. Ini pasti melankolik. Karena melankolik itu rapi. Terus kalau pilihan warnanya pakaian itu kombinasi biru atau hitam, yang penting warnanya kuat ya, warnanya tua. Itu korelik. Tapi kalau bajunya ubah-abir, ada warna merahnya, ada warna kuningnya, meskipun merahnya sedikit. Sepatu putih ada hiasannya sedikit. Nah, ini jelas, ini sanguinis. Orang sanguinis itu
Ciri-cirinya kalau ketemu dia nepuk dah. Pegang erat, wah nepuk seru sekali. Dan kalau ngomong dia gerak terus. Gerak terus. Bahkan dia mendengarkan radio saja malah dia ngomongnya gini kok. Anda lihat nggak di radio? Radio saja ya, suara radio aja dia bilangnya, Anda lihat nggak informasi di radio kemarin? Jadi kalau Sanggris itu orangnya heboh ya. Pakaiannya selebor. Yang penting nyaman, yang penting warna-warni ya. Contohnya saya ini sanguinis. Saya ini sanguinis tulen. Nah, ciri-ciri sanguinis. Ciri-ciri yang lain. Pertama ngomongnya banyak, kemudian banyak gerak. Lucu. Temennya banyak. Tapi kalau untuk serius sulit. Dan kalau janji lupa. Kenapa? Karena orangnya ini sibuk sekali. Sibuk dengan dirinya sendiri. Sudah heboh, begitu janji, besok datang, yo beres aku datang. Tapi besok ya dia nggak datang. Kenapa? Lupa orang itu. Nah, caranya agar dia tidak lupa, ngomongnya adalah, kamu dikangeni. Wah, kamu kalau nggak datang ke sana, wah acaranya bubar ini. Serius, kalau kamu sampai nggak datang ke sana, acaranya bubar, kasihan itu. Karena sanguinis adalah orang yang heboh ya, penghidup suasana. Dan dia nanti kalau ngeh itu bisa menjadi presenter hebat sekali. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita mempelajari buku-buku tadi, ya, buku paket info kita pelajari, kemudian buku personality plus sudah kita pelajari, kita nanti itu sedikit demi sedikit itu menjauh dari upline. Jadi kita ketemu upline itu untuk mempelajari upline. Upline-ku ini tipenya apa sih? Karena buku itu sangat keren sekali. Sampai suami pun kepengen meneliti sebetulnya anakku, istriku itu tipenya apa sih? Sebetulnya anakku ini tipenya apa? Saya omong gini kok ngeyel saja. Jadi kalau tak diemin kok anaknya kok nurut. Karena buku personality plus itu bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk ngomong anak, ngomong cucu, ngomong sama pasangan, ngomong dengan keluarga mertua, itu pakai buku itu. Karena kalau sanguinis ketemu melankolik, itu bawaannya berantem. Situ orangnya pendiam ini cerewet aja. Karena si sanguinis ini, karena lucunya kemana-mana hanya dia dianggap sebagaimana seorang pelawak atau anak kecil. Anak kecil dengan tubuh dewasa. Jadi dunia makanya ada iklan toh. Iklannya gini, nggak ada lu nggak rame. Losta masta kan. Itu kan simbol orang yang sanguinis. Nah, kalau di pewayangan itu disimbolkan ada 4 ponokawan kan? Gareng. Gareng ini tipenya apa? Ya, si Gareng ini. Dia tipenya plekmatis. Kayak Bagong enggak, kayak yang lain enggak, tapi agak mirip-mirip. Kemudian yang Koreli siapa? Semar. Yang Sanguinis siapa? Bagong. Yang Koreli siapa? Pedro. Bahkan semua lawakan itu memainkan peranan itu. Siapa yang pernah lihat Bajai Bajuri? Semuanya pernah ya. Kira-kira si Ucup itu apa? Si Ucup itulah plekmatis. Ngokongkonan buat jadi pesuruh. Diiming-imingi apa mau. Nah sekarang kalau Oneng. Oneng itu tipenya seperti apa? Dia sanguinis. Kalau ngomong terus tapi nggak dong. Sering nggak sinkron. Nah sekarang si Bajuri. Bajuri sebagai apa? Dialah si melankolik. Korelik. Makanya yang namanya lawakan itu semuanya lucu karena semuanya memerankan 4 karakter yang sangat berbeda.
Dan kalau kita sudah membaca buku itu, mempelajari buku itu dan kita praktek ke Upland, kita nanti akan jaga jarak dengan Upland. Kita nanti akan sibuk ke kedalaman kita, ke kelebaran dan kedalaman kita sendiri. Dan kalau Anda sudah pegang buku itu, personality plus itu, Anda punya grup home sharing. Ya, Anda akan punya grup home sharing. Anda itu bisa mulai membentuk tim untuk mengadakan NDO. Jadi kemarin ada pertanyaan, Pak, saya kan Upland saya jauh, Pak. Gimana saya harus home meeting? Ada kan kemarin yang nanya Bu Siti Sopo itu. Pak, saya kan orangnya jauh dari Upland, Pak. Gimana saya mengadakan home meeting? Silakan berhome meeting dengan buku dan alat. Dan mulailah berpikir kalau kita adalah seorang leadernya, orang pertama di daerah itu. Saya adalah orang pertama yang join NASA di keluarga saya. Tidak mungkin Upland saya turunkan untuk mengadakan home sharing di rumah saya. Enggak mungkin. Kenapa? Karena rumah saya ramutu. Saya tidak akan mengundang Upland saya untuk turun ke rumah saya. Enggak mungkin. Kenapa? Ya Upland sudah punya home meeting sendiri kok. Nah makanya dengan membaca buku itu, akhirnya saya bisa mengadakan home meeting sendiri. Saya tinggal undang teman-teman, tolong ini dipelajari. Nah, kalau seperti ini, kamu nanti yang presentasi produk ya. Kamu yang ini, kamu yang undang orang ya. Tempatnya tempatku. Nanti aku MC-nya, kamu presenternya. Dan itu semuanya domain saya kan gitu. Jadi kalau jauh dari Upland, kalau saya ya, Anda beruntung. Anda beruntung. Karena kenapa? Karena kalau jauh dari Upland, Anda punya omset 2.000 aja, Anda itu menjadi emas. Tapi kalau dekat sama Upland, Anda mau omset 20.000, mau 200.000 itu nggak kelihatan. Maka kalau saya seneng jauh sama Upland. Nah, kapan saya ketemu Upland? Saya ketemu Upland itu cukup online begini. Kalau tidak pandemi, saya ketemu Upland hanya ketika ada seminar. Ketika ada seminar, wah saya menggunakan momentum itu untuk ngobrol sama Upland. Belajar dengan Upland dari seminar itu. Kalau di hari biasa saya nggak bisa ngobrol. Nggak bisa. Saya nggak bisa belajar banyak ketika Upland tidak sedang isi seminar. Kan persis begini. Anda kepingin lihat si Lionel Messi atau Ronaldo. Milih mana? Anda datang ke rumahnya atau Anda lihat Lionel Messi dan Ronaldo sedang main. Milih yang mana? Murid itu ketemu guru di sekolah. Ketika murid mendatangi rumah guru, itu masih murid? Enggak. Sudah tamu, sudah orang lain. Sopo kuwi? Muridku yang sekolah. Nah, di rumah sudah bukan murid lagi. Kan begitu. Polisi itu bisa menangkap maling ketika bertugas. Kalau nggak bertugas, dia jadi orang sipil kan. Nah sama dengan Upland. Upland itu ketika sedang ngisi seminar, wah itu Uplandku. Dia Uplandku. Dia guru saya. Tapi ketika nggak ngisi seminar, ya teman. Ya sama Pak Adi itu buat teman akrab itu. Ketika makan ya makan. Ngobrol ya ngobrol biasa, ngobrol kayak teman aja. Tapi ketika nanti di acara resmi NASA, wow, beliau adalah Upland terhebat. Saya edifikasi habis-habisan. Karena begitu saya edifikasi, Pak Adi presentasinya ledakan omset terjadi. Tapi kalau ketemu di warung, mau diedifikasi apanya tuh? Mau sama-sama tukang jajan kan? Nah, jadi beruntung sekali Anda yang jauh dari Upland. Kalau yang dekat tolong agak menjauh deh dari Upland. Anda cukup mengamati, tiru, modifikasi. Ya. Terus saya akan melebar.
Kalau saya kepingin dapat perhatian upline, saya akan melebar selebar-lebarnya. Sampai upline saya kaget. Hah? Orang lain beli paket info 1, Sindu 10. Hah? Orang lain 5, Sindu beli 50. Hah? Orang lain meminjamkan paket info sehari 2, saya sehari 20. Sehingga di akhir bulan yang lain tutupannya 100, saya tutupannya 2000. Yang lain manajernya butuh waktu setahun 2 tahun, saya manajernya cukup sebulan. Lah itu nanti upline akan nyari siapa sih orangnya. Enak mana ngejar-ngejar upline, mau dikejar upline? Kalau saya kok enak dikejar upline. Enak mana ngerayu-ngerayu upline tuh datang, atau upline mah nanya, hei bikin acara untukku kapan? Kan gitu. Enak mana? Ngejar-ngejar upline atau dikejar upline? Kalau saya ngejar-ngejar upline, sorry. Pak upline please help me, sorry kalau saya. Saya harus buat upline saya itu, mbok tolong please, kamu mengadakan acara kapan? Aku kapan diundang ke situ? Jadi sampai upline aja apa ya, kalau anak kecil itu kelayu. Ini ono upline kok kelayu karo downline kan gitu. Kan keren sekali. Dikejar upline itu asik loh. Terus terang, saya tuh senang sekali mempermainkan upline itu. Saya pas presentasi kemana, saya foto dengan downline saya, terus bikin gerakan apa, waras kan gini. Gitu kan. Kemudian saya tagkan ke upline atau saya kirimkan. Loh Mas Idus di mana? Oh saya sedang di sini Pak. Kok nggak ngomong-ngomong? Kalau tahu ke situ aku nusul. Mbok tolong besok kemana-mana aku dikasih tahu. Kan asik gitu. Sampai upline pun ngejar-ngejar saya loh. Begitu upline begitu ngejar. Begini Pak upline. Pak upline ngisi seminar ya. Saya buatkan acara begini. Persis ketika dulu saya ikut seminar ini, Pak upline sedang ngisi. Saya kan punya impian Pak. Saya kepingin mengadakan NDO di tempat saya sendiri. Nah saya akan buatkan seminar NDO, nanti Pak upline yang turun. Tapi maaf Pak upline, di sesi paling akhir saja. Tidak seharian ngomong Pak. Hanya 15 menit. Nah, kan gitu. Biar upline itu makin terpesona gitu. Gila ini. Aku jadi upline kepengen ngomong kemana, nggak boleh ngomong. Karena nanti waktu 15 menit begitu timingnya sudah kita serahkan Pak. Silahkan kita sambut dengan tepuk tangan yang luar biasa kepada upline kita semuanya. Dia edifikasinya itu mantap. Begitu naik panggung itu Pak Adi mengeluarkan 20 kata saja itu sudah meledakkan omset luar biasa. Kan lebih enak kedatangan upline untuk meledakkan omset daripada hanya ngajari untuk home meeting. Betul apa betul? Halo? Betul. Lebih enak mana? Dikejar upline atau kita ngejar-ngejar upline? Ngejar-ngejar upline untuk ngajari sesuatu hal yang sangat sepele coba. Kalau saya nggak sudi. Saya lebih fokus ke membangun jaringan saya. Dan omset saya bagus sekali. Saya peringkat naik terus. Sampai kemudian upline itu kontak. Karena upline itu pasti turun. Nggak mungkin nggak. Selama kita positif, selama kita ada progres. Ya, progres. Bukan protes, tapi ada progres. Selama ada progres, upline pasti tahu. Upline pasti tahu. Selama ada progres, upline itu tahu. Tapi kalau nggak ada progres, mbok modar aja upline nggak ngerti. Oke, kalau saya senang sekali. Saya itu paling seneng apa ya, bebedo upline itu paling seneng. Ya, saya itu paling seneng bebedo upline.
Saya ke Banyuwangi sendiri. Sendiri dan saya datang sana sendiri tapi saya bawa anak-anak. Begitu saya upload foto saya sama anak saya, Pak Ardi ngerti. Mas Indu itu tempatnya di mana itu? Oh ini di daerah ini Pak. Banyuwangi ya? Iya. Kapan ke situ? Ya sekarang masih di sini. Gila. Rosni ikut. Ya ikutlah. Ivet, Simsin, ikutlah Pak Ardi. Kok nggak ngasih tahu aku? Wah, kalau Rosni ikut, aku harus ikut seharusnya. Wah, jauh-jauh itu ngomong kok. Ada Pak Ardi kan ngejar terus itu. Lain hari saya sudah di Surabaya. Ngisi home sharing di sana. Ngisi NDO di sana. Saya foto ceprat, saya buatkan video sedikit, kemudian saya unggah. Mas dulu di mana lagi? Surabaya, Pak. Habis ini nanti ke Sidoarjo. 2 hari Banyuwangi belum pulang? Belum. Mau cepet pulang, aku kepengen denger ceritamu. Sampai segitunya ya. Upland itu kepengen ketemu dengan donen tercinta itu seperti itu. Nah, ini teknik saya bagaimana caranya agar saya bisa mencuri perhatian upland. Makanya begitu pasukan kita sudah mulai besar, ya, mulai banyak. Ingat, upland saya gunakan hanya untuk meledakan omset dan mencetak banyak diamond. Bukan hanya ngelatih kita untuk bisa ngomong, meyakinkan orang, itu rugi. Itu namanya pemborosan upland. Saya lebih suka saya kerjakan sendiri dulu, tunggu setengah tahun. Reaksi upland seperti apa? Ada progres, bulan ini sekian, bulan depannya sekian, bulan depannya sekian. Sampai upland itu kejet-kejet itu. Gila, ada 100.000 poin. Aku kalau nggak melebar nggak dapat royalti. Aku tidak mendapatkan ini rabat breakaway ini. Aku nggak dapat rabat breakaway ini. Akhirnya upland melebar. Tapi upland itu ketika melebar, dia kan nggak karena melebarnya kan sedikit, maka butuh apa? Dia butuh amunisi lebih banyak, yaitu mengerahkan pasukan kita. Akhirnya, Mas, aku bikin acara ini nih, tolong hadir. Itu upland garap kaki yang lain dan kita diperkenankan untuk hadir. Ini dia. Saya harus mendominasi ruangan itu. Lihat kapasitasnya, kok ada 100 orang. Oke Pak Ardi, saya ngapling 80 kursi. Edan kui. Ya kenapa ya, pasukan kita gede kok kan itu. Itu bukan sombong, itu bukan, tapi memang modusnya itu begitu. Karena begini, di jaringan manapun tidak ada yang imbang. Betul ya? Di jaringan network marketing apapun itu tidak ada kaki imbang, nggak ada. Kalau gede banget, kalau kecil banget, kalau sedang banget. Saya pun nggak bisa imbang. Nggak ada yang bisa imbang, itu nggak ada. Rata semua 3 kaki, nggak mungkin. Karena kecepatan merekrutnya, kecepatan duplikasinya, sama kecepatan jualannya itu beda-beda semua. Karena masing-masing punya keunggulan ya, masing-masing leadernya kan karakternya beda-beda. Nah, maka saya kerja sama upland. Saya inceng, kapan upland ada acara? Kalau upland ada acara, saya harus ikut. Tapi kalau saya ada acara, upland nggak ikut. Karena saya nunggu momentum, karena saya sebetulnya kangen sekali dengan upland saya. Upland saya kalau presentasi, wah luar biasa. Tapi kalau beliau presentasi hanya 1 kaki saya, ya kasihan toh, nggarap 1 kaki. Maka saya tunggu, Pak, mbok bikin acara.
nanti good employer-nya saya. Wah, kan gitu. Jadi kan enak. Ibaratnya begini, ibaratnya memanggang sate, memanggang sate. Satenya adalah prospek-prospek baru atau distributor baru. Nah, distributor yang sudah fight itu namanya bara apinya. Ketika upline sedang manggang sate, saya jadi bara apinya. Saya jadi tungkunya, saya jadi kipasnya. Biar apa? Karena saya juga nitip sate. Saya juga nitip sate, saya juga nitip daging itu. Sehingga saya support, saya mendekati upline karena supaya upline melebar. Karena upline kalau tidak melebar, nanti saya mau ngedifikasinya susah. Contoh gini, Anda punya upline Anda silver, ya. Upline Anda silver dan Anda emerald. Kira-kira Anda mau ngundang beliau ke home meeting Anda, berani nggak? Kan nggak berani. Karena seharusnya upline harus melebar. Ketika beliau nanti melebar, nah nanti kita ikuti. Supaya ketika beliau sedang melebar, kita ikuti. Kita bikin ramai sehingga closingannya besar. Sehingga upline kita, itu kita edifikasi enak sekali. Bapak Ibu, perkenalkan upline kita semuanya, jaringannya wow. Bukan bonusnya gede, bukan. Jadi ketika saya ngedifikasi itu, saya nggak menyebutkan orangnya ganteng, orangnya cantik, itu enggak, itu jangan. Itu edifikasi paling jelek. Ya. Orangnya ganteng, uangnya banyak, rumahnya mewah, jangan. Itu orang kurang kerjaan namanya. Tapi kalau saya ngedifikasi, Pak, besok saya kenalkan dengan upline saya, komitmennya luar biasa. Beliau itu macan panggungnya NASA. Beliau itu pemateri di public speaking skill dan seminar menembus batas. Kalau Bapak bisa ketemu dengan beliau, aduh. Tapi kalau Bapak nggak bisa datang, aduh rugi sekali, Pak. Saya tidak cerita kalau Pak Adi itu ganteng, uangnya banyak, rumahnya mewah. Enggak, saya nggak ngomong. Tapi nanti dia beli orang prospek saya nanti akan tahu sendiri. Wah, ternyata rumahnya kayak gini ya. Wah, koleksi buah langkanya seperti ini ya. Wow, mobilnya seperti ini ya. Biar dia terpesona sendiri. Yang saya ceritakan adalah kedahsyatan beliau, komitmennya, dan bisnisnya sudah menasional. Jaringannya besar. Peringkat kronnya besok di seminar aja. Saya ngomong apa yang kita kron itu nanti di seminar. Tapi kita prospecting enggak. Nah, kenapa kita harus segera mandiri? Ya, kenapa saya harus mandiri? Kenapa kita semuanya harus mandiri? Karena bisnis ini milik pribadi, betul kan? Milik kita sendiri. Yang punya jaringan siapa? Kita. Kitalah yang memulai membangun jaringan. Jaringan berkembang. Jaringan ini mengkonsumsi dan mendistribusikan produk NASA sehingga kita dapat royalti. Siapa yang punya jaringan? Anda. Siapa yang punya jaringan? Kita. Upline membantu? Ya. Tapi upline kalau bonusnya kepengen gede, melebar. Jangan sampai kita tidak segera mandiri. Karena kasihan nanti upline punya satu kaki kita tok, itu kasihan sekali. Anda kan nggak mau, ya kan? Anda kan nggak mau. Anda hanya punya satu kaki, mau nggak? Bekerja keras di kedalaman, banyak ngisi macam, tapi hanya satu kaki. Bonusnya nggak ada. Kira-kira mau nggak? Nggak mau kan? Betul nggak? Karena kalau bekerja di kedalaman, satu kaki, itu kayak kerja rodi itu. Maka ketika Anda nanti bangun jaringan, ketika Anda
ketika Anda membangun kaki, jangan hanya satu kaki. Membangun kedalaman, jangan sekali-kali satu kaki. Satu kota, ya, setiap kota Anda harus minimal punya 3 kaki. Magelang, Anda harus punya 3 kaki. Anda di Surabaya, Anda harus punya 3 kaki. Anda punya di Madiun, harus punya 3 kaki. Jangan sampai di Madiun hanya punya 1. Di Magelang hanya punya 1. Di Surabaya hanya punya 1. Di Jakarta hanya punya 1. Itu pun 1 kaki semua. Wah, begitu saya merunning grup ini, ini Pak Ardi Japri. Halo, ya. Aku ini aja Pak Ardi. Saya kepengen nunjukin ke Pak Ardi. Apa masih lu? Grup WA saya, apa grup Facebook saya. Tolong nanti ditengok Pak Ardi ya. Habis itu saya ditotok. Ternyata komentar beliau apa? Edan. Gitu. Gila, luar biasa. Edan aneh, gendeng. Ada Pak Ardi saya undang untuk nengok. Karena yang namanya upline itu kalau ketemu downline yang cocok itu bawaannya kangen. Kangen sekali. Contohnya begini. Saya tuh kalau nggak ketemu Mas Munir, ya, saya kalau nggak ketemu Mas Munir selama 1 bulan itu saya itu bingungi. Saya itu kalau seminggu, 2 minggu tidak ketemu Mas Abror, saya tuh bingung. Saya tuh kalau selama 2 minggu nggak ketemu Pak Purwo itu saya tuh bingung. Betul-betul bingung, seorang apa itu kesepian. Ya maunya ngopi sama donen terus-terusan itu mau sebetulnya. Sebetulnya mau. Kenapa? Karena kesepian. Karena melebar itu nggak enak. Apalagi pasukan udah gede itu mau melebar itu berat sekali. Daripada melebar mending kedalaman. Tapi bekerja di kedalamannya ya itu tetap melibatkan 3 kaki. Jadi kalau Anda sudah di grup ini, anjuran saya di sini main 3 kaki, jangan Anda main 1 kaki. Anda berupaya keras memasukkan 3 kaki. Coba kalau misalkan di grup ini Anda punya 3 kaki dan terduplikasi coba. Di grup FKS Anda punya 3, ayo. Di sini punya 3, di sana punya 3. Anda punya berapa? 6. Asik. Kira-kira duitnya gedean mana? 3 apa 6? Ya gede 6. Omset yang sama, tapi terbagi di 3 kaki sama 6 kaki. Uangnya lebih banyak yang 6 kaki. Apalagi Anda punya support system. Misalkan ya, upline kita A, B, C, D, E itu punya grup masing-masing. Anda titip 3 kaki, 3 kaki, 3 kaki, 3 kaki. Ya 3 kaki, 3 kaki. Tetapi mereka berada di satu grup Anda. Anda promosi ke upline ini, ke upline ini. Supaya apa? Anda itu milih. Karena semua upline Anda itu karakternya berbeda. Semua upline Anda itu karakternya berbeda semua. Saya sanguinis. Pak Ardi melankolik. Pak Ali pragmatis. Pak Agung korelik. Ayo. Pak Agung korelik. Pak Ali pragmatis. Pak Ardi melankolik. Saya sanguinis, ayo. Beda toh. Jalur sponsorisasi kita aja beda semua kan. Nah seandainya saya membuat 3 kaki, saya setorkan Pak Agung. Ternyata korelik semua, ya sudah berguru ke sana. Saya punya kaki lagi, 3 kaki lagi. Saya kuliahkan tempatnya Pak Ali. Oh ternyata cocok. Kenapa? Nah pragmatis ketemu pragmatis, kan cocok. Saya cari lagi 3 kaki lagi di kedalaman saya. Saya setorkan Pak Ardi. Loh kok cocok? Loh kok kenapa bisa cocok? Nah, melankolik ketemu melankolik. Ciri-ciri melankolik apa teman-teman? Rapi. Coba Anda lihat, Pak Ardi kalau pakai pakaian gimana coba?
Rapinya setengah mati, mobilnya bersih sekali. Rumahnya bersih sekali. Rumahnya indah sekali. Kalau bicara runtut sekali. Datanya komplit sekali. Tapi upline Anda yang sanguinis, ya ini dia. Serambutnya kayak gini, tempat tinggalnya asal, udah tudut. Keren kan? Maka mumpung upline Anda sedang aktif-aktifnya, Anda harus memasukkan yang banyak. 3 kaki di sini, 3 kaki di sana, 3 kaki di sana. Atau masing-masing dari kaki ini ada di grup upline itu ada semua. Dan Anda masuk ke semuanya dan Anda ngasih contoh. Sama Anda ngamati. Ya, Anda ngamati. Oh, orang donen saya ini kecenderungannya cocoknya sama ini. Oh, yang ini cocoknya sama upline saya yang ini. Nanti akan ketemu komposisi begini. Donen Anda nanti yang plekmatis akan menjadi kron. Dengan kekuatan plekmatis, Anda nanti akan punya donen kron. Karena sanguinis, tapi dia bekerja keras dengan menggunakan kekuatan seorang sanguinis. Anda akan punya donen yang kron sebagai seorang plekmatis karena dia bisa betul-betul mengoptimalkan kekuatan sebagaimana seorang juaranya dari grup plekmatis. Iya, saya ini sanguinis. Maka seneng musik hiruk pikuk itu kan, punya mobil aneh itu kan sanguinis. Dan kalau ngomong gerak terus obah aja. Beda kalau Pak Ardi anteng kan, keren. Kalau Pak Ali juga sekali duduk ya begini. Tapi kalau saya nggak bisa, saya gerak terus. Jadi orang mengatakan kalau saya ini anteng kitiran. Anteng itu diam, kitiran itu baling-baling. Maksudnya baling-baling diam. Ya, jadi gunakan kekuatan upline untuk Anda meraih kesuksesan. Jangan pernah ajari sendiri, jangan pernah. Jangan pernah. Saya pun ketika bekerja di kedalaman itu saya, meskipun saya yang turun, tetapi di kedalaman itu saya divikasi kok. Saya janjikan ke donen saya, suatu saat akan saya temukan upline saya ini. Suatu saat kamu akan aku temukan. Suatu saat kamu akan saya pertemukan dan saya antar deh. Tapi dengerin omongan saya dulu. Seolah-olah saya kan melatih. Padahal ya enggak juga, wong saya itu edifikasi. Saya promosi buku, teman-teman ini ada buku bagus sekali. Ini buku ini tidak cocok untuk Anda, tapi cocok untuk donenmu. Karena kalau saya suruh silahkan baca buku, nggak akan dibaca. Tapi kalau ini ada buku bagus sekali yang direkomendasikan oleh upline, tapi bukan untukmu, untuk downline-mu. Itu malah terdistribusikan, malah sama dia dibaca. Meskipun tujuan membaca buku adalah digampari. Hebatnya baca buku itu, Anda itu tertampar tapi Anda tidak perlu sakit hati. Saya kerja sama-sama apa yang saya gunakan. Kenapa? Pak Adi kan punya bukunya, kan begitu. Meskipun secara fisik Pak Adi tidak ikut, tapi bukunya kemana-mana. Saya kan tinggal promosikan bukunya toh. Ini Mas ada buku bagus sekali, bukan untukmu tapi untuk donenmu. Untuk donen yang ngeyel, padahal yang ngeyel ya dia itu. Nah, begitu dia baca, rasanya kayak sama Pak Adi diplok, plok, plok. Asiknya kalau ditampar buku itu nggak bisa tersinggung. Kalau tersinggung malah edan. Edan nesu karo buku kan gitu. Terus tidak perlu merasa malu ketika digurui oleh buku. Nah, memang
saya tidak secara fisik nggak melibatkan Pak Ardi, tapi semua karyanya itu saya pekerjakan. Kemarin kan saya udah unggah kan, harapan dan peluang kan Pak Ardi itu. Kemudian PSC yang ngisi siapa? Kan Pak Ardi. Saya tinggal tulisi ini saya setel dari tahun sekian sampai tahun sekian, kan gitu kan? Pak Ali, materinya pentingnya edifikasi. Kan saya tinggal posting kemudian saya edit. Yang bekerja siapa? Pak Ali. Yang posting saya. Lebih enak mana? Anda bawa pasukan banyak sekali ketemu Pak Ali dan nggak bisa-bisa karena ada corona. Nah, atau Anda cukup masukkan 3 kaki Anda ke sini dan Anda pandu. Mbak silahkan baca yang, Mbak silahkan klik ini, dengarkan ini, dan komentari ya. Setelah ini nanti Anda diskusi sama saya. Kemudian klik ini. Kalau pengen belajar tentang menjelaskan bagaimana cara meyakinkan petani untuk pupuk, ini pembahasannya di materinya Pak Sudi yang ini. Pembicaranya Pak Ardi. Tuh. Enak apa enak? Kan enak. Nah, tanpa diketahui oleh upline saya itu sebetulnya sudah kerja keras mati-matian itu dalam bentuk alat bantu. Ya, dengan alat bantu. Dan ketika nanti upline saya itu membangun kaki yang lain, saya cukup presentasi di sana. Saya bisa begini mengoptimalkan alat bantu yang dibuat oleh upline. Aku doni Pak Ardi aja aku nurut, kamu yang doni Pak Ardi kok enggak nurut. Ini buktinya kalau saya mengoptimalkan upline saya, ini bonus saya 112 juta. Karena upline membangun kedalaman sendiri itu juga dilematis. Kenapa? Ya temuan sendiri itu biasanya ngeyelan gitu. Sehebat apapun upline itu tetap ngeyel, apa donen itu tetap ngeyelan. Maka harus dibantu alat bantu yang lain, yaitu apa? Crossline-nya. Good team playernya di situ. Contoh, saya tidak bisa membangun 1 kaki. Pak Munir, saya nggak bisa. Tanpa grupnya Mas Sabror, nggak bisa. Saya nggak bisa merayu Mas Munir dulu ya ketika di awal dulu ya. Itu tanpa bantuan Mas Sabror saya nggak bisa. Grupnya Pak Purwo tanpa grupnya Mas Munir dan Mas Sabror nggak jadi. Grupnya Mas Munir tanpa grupnya Mas Sabror ya nggak jadi. Makanya crossline ini penting sekali. Crossline ini saling menggosok, saling memasak, saling mematangkan. Dan good team player di sini. Kenapa NASA itu gede? Karena NASA itu banyak kaki. Coba kalau 1 kaki. Bisa nggak? Ada 1 keluarga dari ayah yang sama, ibu yang sama kok nikah? Ada nggak? Nggak ada toh. Kakaknya nikahin adiknya, adiknya nikahin Mbak Yunya. Kan nggak ada. Harus ada pihak lain kan gitu. Supaya pertukaran darahnya darah segar. Kalau 1 ras itu nanti malah menghasilkan keturunan yang sangat lemah, rentan terhadap virus, rentan terhadap penyakit, dan rentan terhadap kejenuhan sel darah merah. Nah, benar kan Pak Misbaudin? Nggak ada toh? Makanya butuh orang lain nggak? Butuh orang lain. Nah, caranya agar kita upline itu optimal, itu bekerja sama Anda bangun 3 kaki. Supaya terbentuk kerjasama luar biasa itu. Jangan 1 kota 1 kaki, nggak jalan. Anda capek. Surabaya siji, Madiun siji, Jember siji, sampai kiamat nggak jadi-jadi. Tapi kalau Malang Anda punya 3 kaki. Probolinggo punya 3 kaki. Jadi Anda datang itu orang kecelik. Datang ke Surabaya ya nemu 3 kaki. 1 nggak berangkat masih ada 2. 2 rontok masih ada 1 kan gitu. Tuh kan? Anda kemana-mana bisa bangun 3 kaki. Saya pun ketika saya roadshow itu saya pasti bawa 3 kaki. Saya nggak mau garap 1 kaki, nggak mau. Di grupnya Mas Sabror yang paling banyak itu kan kalau di Jawa Timur itu kan
Banyuwangi. Tapi apakah saya hanya punya satu jalurnya Mas Bro? Enggak. Saya tuh ada 3 di sana. Di Surabaya apakah grupnya Mas Medo? Enggak, ada 3 di sana. Sehingga kalau mandi itu basah sekalian gitu. Ambyur itu ya klebus tenanan. Ora kok ambyur kok sak dengkul, itu namanya enggak ambyur. Anjlok. Nah, sehingga di mana-mana omset kita terjaga, di mana-mana pasukan kita solid, di mana-mana kita mendapatkan omset, dan setiap akhir tahun Anda akan mendapatkan royalti tahunan di atas 100 juta. Bangun 3 kaki, upline Anda akan turun. Tapi jangan kerjakan 1 kaki melibatkan upline. Jangan ya. Tapi Anda harus memprioritaskan, saya harus ketemu upline ini. Supaya upline saya turun, aku bikin NDO ini. Begitu Anda ngadakan NDO itu, upline itu nggak mungkin nggak ada yang turun, itu nggak mungkin, pasti ada yang turun. Kenapa? Karena mereka itu kangen dengan Anda. Mereka itu kepengen ketemu Anda. Mereka itu mau datang ke kota Anda. Mereka itu pengen mampir ke rumah Anda. Jelas itu. Tapi kalau Anda hanya 1 kaki, upline itu nggak lihat. Tapi kalau minimal 3 kaki, upline itu akan turun. Jelas. Nah, silahkan bangun 3 kaki dan ciptakan 5.000 poin. 3 kaki 5.000 poin. Bulan selanjutnya 3 kaki 15.000 poin, karena masing-masing 5.000 poin. Itu upline itu akan turun. Nggak mungkin nggak. Kalau nggak turun, saya yang turun. Kalau upline Anda nggak turun, saya yang turun. Kenapa Anda semuanya saya kumpulkan di sini? Supaya saya bisa mendatangi Anda. Saya akan datangi Anda. Saya akan jadil di sana. Saya akan bawa anak istri saya. Dan kita bisa ngobrol di ruang tamu Anda. Dan untuk mendatangkan saya tidak perlu biaya apapun. Karena saya paling alergi, saya paling anti merepotkan downline. Oke, itu dulu teman-teman semuanya. Tidak perlu panjang lebar, segera bangun minimal 3 kaki. Terima kasih banyak, dan mohon maaf kalau dengan teman-teman tim dari FKS, kalau waktunya bersamaan hari ini. Saya mohon maaf karena saya betul-betul tidak tahu kalau ternyata jadwalnya bareng. Saya pikir di sana jadwalnya maju, yaitu antara jam 7.30 biasanya. Dan ternyata malah sampai jam 9. Bentar. Ya, targetkan bulan depan Anda dengan 3 kaki bisa 5.000 poin. Bulan selanjutnya per kaki Anda itu 5.000 poin. Itu nanti pasti upline akan turun. Kenapa upline kepengen turun? Karena upline juga kepengen punya downline diamond. Karena kalau Anda diamond, upline Anda akan dapat royalti tahunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi. Kalau saya lama tak jumpa, apa kabar? Loh, kok mati? Tiada berita, hilang cerita dirimu. Tolong janganlah jauhkan lagi. Ku mohon kau sedia mendengarkan segala ucapanku.
sedia kala rindukanmu. Akan adakah panggilan hati kembali? Segala masalah yang ada dalam hati, mari kita pecahkan bersama. Ulanglah Sandra sambil menanti. Oh Sandra, waktu merambat tenggelam senja. Sandra, Sandra, lalu kasih untuk kita semua. Bukanlah apa sedang di akhir mata cuma saja. Entah kapan esok lusa tabir hatimu sirna. Takkan hati esok di depan sana. Jemari senja di rentang